Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik, sehat semua kan? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik Pak. Nggak ada yang sakit kan? Semoga nggak ada yang sakit ini. Semoga nggak ada yang sampai terdampak wabah ya. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang pengukuran risiko ya, atau risk assessment method. Jadi metode bagaimana mengenali risiko ya, atau mengukur risiko berbasis NIST. Ya. Sebetulnya pertemuan materi ini kalau di dalam BAP atau satuan SAP juga ya, itu kita bahas dalam 2 pertemuan ya. Nanti kita lihat aja nanti waktunya ya. Jadi untuk risk assessment berbasis ini ada 2 pertemuan, nanti separuh untuk apa sampai apa, untuk pertemuan berikutnya apa sampai apa ya. Oke, saya refresh lagi ya. Nah, jadi sebelum masuk ke materi ini yang akan kita bahas, jadi saya akan refresh tentang bagaimana itu definisi dari manajemen risiko atau risiko itu sendiri ya, setidaknya menurut NIST ya. Kemudian siklus manajemen risikonya bagaimana ya, sampai ke conclusion ya. Oke, ini sekedar refresh, sekali lagi sekedar refresh. Jadi risiko itu kalau menurut NIST ya, disebutkan bahwa risiko itu sebuah objek ya, atau seseorang atau entitas lainnya yang merepresentasikan danger gitu ya, itu risiko. Danger, berbahaya, harm ya, hangat-hangat berbahaya ya, atau loss ya, atau kehilangan ya. Terhadap apa ya, berbahaya, harm atau loss terhadap apa, terhadap sebuah aset ya. Jadi itu makna dari risiko. Sedangkan manajemen risiko itu adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, melakukan assessment dan mengevaluasi level risiko yang bisa diterima oleh organisasi. Secara spesifik biasanya risiko itu terkait dengan ancaman-ancaman ya. Biasanya ancaman terhadap informasi yang digunakan organisasi ya. Sehingga ini kalau dibiarkan bisa mengganggu tujuan bisnis ya. Nah, untuk itu ya, dengan adanya risk management itu perlu yang namanya ini countermeasure. Jadi ada cara-cara untuk mengolah ya, jika memang itu besar, sebisa mungkin akan direduce ya. Terhadap apa atau sampai seberapa direduce itu sampai pada level tadi diterima oleh organisasi, sampai pada value yang bisa diterima oleh organisasi. Jadi intinya gini, manajemen risiko itu sebuah proses mengidentifikasi, melakukan assessment, melakukan evaluasi dari suatu ancaman-ancaman atau kelemahan-kelemahan yang berpotensi mengganggu tujuan bisnis. Nah, di dalam melakukan cara-cara ini tujuannya adalah untuk sebagai countermeasure. Countermeasure itu ada satu tata cara atau pengolahan gitu kan, yang mana diharapkan ini bisa reduce
mengurangi risiko pada level yang bisa diterima oleh organisasi. Ya. Jadi itu manajemen risiko. Nah, sesungguhnya risiko itu siklusnya bagaimana sih? Kenapa dia itu timbul risiko dan kenapa dia harus diamankan? Risiko itu dalam siklus ini, risiko itu tidak ujuk-ujuk terjadi gitu kan. Risiko itu ada di tengah, dia terjadi karena sesuatu sehingga menyebabkan sesuatu. Ya, makanya di sini kita sebut siklus life cycle ya, life cycle dari risiko itu sesungguhnya diawali dari apa sih sesungguhnya risiko itu? Ya, kalau dari siklus ini, risiko itu sesungguhnya berawal dari adanya ancaman ya. Adanya ancaman ya, ada threat agent, ada ancaman-ancaman ya, di dalam organisasi misalnya, atau ancaman yang melakukan gangguan terhadap organisasi misalnya. Nah, ancaman ini yang akan mengeksploit kelemahan tadi ya. Adanya ancaman ini sehingga kelemahan ini akan nampak di depan mata gitu kan, kelemahan, atau sesungguhnya kelemahan itu yang sebelumnya memang sudah ada, tetapi karena ada ancaman maka kelemahan itu semakin nampak dan akan menimbulkan masalah jika tidak ditangani. Jadi intinya gini, ada ancaman akan mengeksploit vulnerability, kelemahan-kelemahan. Nah, kelemahan inilah yang bisa ya lead to risk ya, yang menjadi penyebab ya terjadinya risiko ini ya kan. Adanya kelemahan ini menyebabkan risiko itu terjadi. Ya. Nah, risiko itu jika dibiarkan dia bisa membahayakan aset, ya, aset perusahaan, ya. Can damage an asset, dan juga membahayakan yang lain, hal-hal yang lain yang terkait dengan exposure ya, terkait dengan apa yang ada dalam organisasi tadi ya. Sehingga adanya ancaman ini ya, ancaman terhadap aset inilah yang perlu di countermeasure ya, inilah yang perlu di manage ya, perlu diatur dengan adanya ini aturan-aturan yang kita sebut sebagai safeguard ini, atau sebuah tata cara atau sebuah sistem kendali ya, atau kontrol ya. Misalnya ada berupa klausul-klausul dari beberapa framework dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebut sebagai safeguard ya. Nah, ternyata adanya sistem kendali berupa safeguard dan sebagainya itu juga memicu ya, bukan memicu, jika memang di situ masih ada kelemahan ya, berarti masih ada di situ, masih ada residual risk, ada risiko-risiko yang masih tersisa ya. Dan risiko yang masih tersisa ini juga sesungguhnya akan memicu ancaman kembali lagi ke threat agent, jadi ke atas lagi. Ancaman akan mengeksploit satu kelemahan dan seterusnya. Ya, inilah siklus dari risiko. Bagaimana risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu bisa menyebabkan dampak sehingga perlu di manage. Nah, itu tadi adalah siklus risiko. Nah, bagaimana siklus manajemen risiko? Ya. Siklus manajemen risiko minggu yang lalu kita juga sudah bahas ya.
secara umum, kemudian menurut ISO 31000 seperti apa, ya. Dan ini menurut NIST ya, jadi siklus manajemen risiko itu diawali dengan mengidentifikasi risiko, ya, kemudian melakukan assessment, ya, atau assess risk, kemudian dilanjutkan dengan mendefinisikan hasil dari risiko tadi yang sudah di-assess, ya. Ini 3 hal ini yang kita sebut sebagai risk assessment, ya. Nah, ketika sudah ada hasil dari assessment risiko itu, ya, harapannya kita bisa memilih strategi, ya. Memilih banyak cara, ya, banyak cara yang digunakan untuk apa? Melakukan manajemen risiko, ya. Select strategi. Ketika kita sudah memilih, maka kita implementasikan itu strategi, ya. Misalnya ada beberapa pilihan strategi A, B, C, D, ya kita pilihlah. Misalnya kita pilih salah satu, berarti kita implementasikan strategi di step berikutnya. Nah, kalau strateginya sudah diimplementasikan, ya, sudah dikontrol, sudah dipilih kontrolnya, klausulnya, ya, berarti dalam perjalanannya kita perlu yang namanya monitoring, ya, supaya ada record, ya, terjadinya itu bagaimana, prosesnya dalam melakukan implementasi bagaimana, hasilnya bagaimana, ya. Di situ ada proses monitoring. Sehingga ketika ada proses monitoring juga perlu adanya evaluasi dan adjustment, ya. Ya, evaluasi dari apa? Dari implementasi strategi yang sudah kita pilih tadi. Kalau itu misalnya ada yang kurang, ya diperbaiki. Kalau itu ada yang lebih, ya dikurangkan. Kalau itu misalnya ada yang kurang efektif, ya mungkin dipersingkat birokrasinya misalnya. Ini yang kita sebut dengan evaluasi dan adjustment, ya. Kita evaluasi kemudian kita adjustment, ya, disesuaikan, give the best, ya, pilih yang terbaik, ya. Nah, langkah-langkah pemilihan strategi, pengimplementasian strategi, monitoring sampai evaluasi ini yang kita sebut sebagai pengendalian risiko. Nah, apakah selesai sampai di situ? Ketika kita sudah melakukan adjustment dari evaluasi yang sudah kita dapatkan tadi, ini kita bisa jadikan input di dalam mengidentifikasi risiko lagi, gitu kan? Demikian seterusnya, supaya benar-benar apa? Manajemen risiko itu benar-benar sesuai dengan risk appetite perusahaan, benar-benar, ya, setidaknya sesuai dengan selera atau sempurna menurut perusahaan, ya, pengelolaannya. Kapan dia berhenti? Ya, ketika dia tidak melakukan manajemen risiko. Jadi siklus ini akan selalu berputar ketika apa? Perusahaan tadi atau organisasi tadi melakukan manajemen risiko, ya. Nah, di dalam rangka untuk melakukan assessment, ya, atau dalam manajemen risiko, ya, kita perlu yang namanya identifikasi risiko yang pertama, gitu kan, ya. Jadi di dalam identifikasi risiko, ya, di dalam fase ini itu yang dilakukan adalah mengidentify, ya, mengklasifikasikan dan memprioritaskan, ya, informasi aset perusahaan. Dilanjutkan dengan mengidentifikasikan semua tipe-tipe yang penting atau semua sumber-sumber yang punya kemungkinan untuk berisiko.
bahkan sesuatu yang uncertainty, ya, yang tidak pasti gitu ya, kita lakukan identifikasi itu mulai dari awal, ya, kita klasifikasikan, kita prioritaskan, ya, prioritaskan, ya kan? Kenapa ini fase yang krusial, fase yang sangat penting, ya? Karena jika sebuah risiko tidak teridentifikasi, ya, maka bagaimana mungkin dia itu bisa dievaluasi dan di manage, ya. Sehingga risk identifikasi ini menjadi fase yang paling krusial, karena dari sinilah risiko itu benar-benar bisa dievaluasi atau di manage. Sesungguhnya ketika kita mengidentifikasi aset itu bisa berupa apa sih? Aset informasi. Aset itu bisa berupa ini ya, ada people, kemudian ada prosedur, ada data, ada software, ada hardware. Ini adalah kalau kita mau mengidentifikasi aset. Nah, people itu terkait dengan siapa? Bisa employee, bisa non-employee, bisa karyawan atau non-karyawan. Ya. Misalnya karyawan itu staf yang terautorisasi atau staf yang lain yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, non-karyawan itu siapa? Non-karyawan itu ya bisa orang-orang di luar karyawan, tetapi orang yang punya trust terhadap organisasi tersebut, ya. Customer misalnya, ya, kemudian supplier misalnya, itu termasuk non-employee, ya. Atau bahkan stranger itu kan, orang nggak dikenal itu termasuk non-employee, ya. Ini termasuk aset dari sisi people. Dari sisi prosedur, ya, ada prosedur atau kita sebut sebagai standar atau prosedur. Ada juga prosedur-prosedur yang sensitif. Nah, ini termasuk aset. Data, ya, yang dimaksud aset data itu apa sih? Ada transmisi, kemudian ada proses, kemudian ada storage. Ini termasuk dari sisi data. Software itu ada nama aplikasi, nama OS, dan nama komponen-komponen keamanan. Hardware, ya. Hardware itu bisa berupa apa? Sistem device, misalnya ya peralatan-peralatan semacam komputer, ya, kemudian printer dan sebagainya. Dan network, ya. Jadi ini contoh-contoh aset yang bisa diidentifikasi, ya, dan bisa kita klasifikasi. Kalau terkait dengan perusahaan, ya, yang ada di dalam perusahaan tadi dalam aspek people itu siapa saja, kita identifikasi semua di situ, kita tuliskan semua di situ. Sampai ke hardware, ini termasuk apa? Cara-cara kita mengidentifikasi aset. Ya. Nah, sesungguhnya sumber-sumber utama dari risiko itu ya ada 3 ya. Kita juga sudah sempat singgung ya. Jadi ada dari sisi manusia, kemudian dari sisi lingkungan, dan dari sisi alam ya. Dari sisi manusia itu misalnya serangan di jaringan, kemudian infeksi virus, kemudian akses yang tidak terautorize, ya. Ini termasuk risiko yang umum terjadi. Dari sisi alam, ya, misalnya adanya tsunami, kebakaran, gempa, dan sebagainya. Dan yang ketiga dari sisi lingkungan, ya. Dari sisi lingkungan itu misalnya listrik mati, kemudian polusi, ya, dan sebagainya. Jadi ini
sumber-sumber utama dari risiko tadi. Ya. Nah, risk assessment ya, yang termasuk 3 hal tadi ya. Jadi mulai dari mengidentifikasi, mengakses dan melakukan mendefinisikan hasil dari assessment tadi. Ini disebut sebagai siklus risk assessment. Risk assessment itu memang untuk melakukan identifikasi ya komponen-komponen dan risiko-risiko tadi ya, 3 step tadi, sehingga benar-benar clear ya komponen tadi itu kan, risiko tadi itu benar-benar clear di awal ya kan. Lalu posisi dia ketika nanti akan terjadi itu bisa lebih diidentifikasi dengan lebih jelas di awal gitu kan. Possible signifikan dari posisinya dia itu benar-benar clear di awal. Ya, itu harapannya ketika kita melakukan risk assessment. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan posisi yang clear di awal, ya, maka perlu yang namanya assess itu tadi. Ya. Sehingga kita bisa menentukan nilai-nilai nanti ya secara kualitatif ya, risikonya gitu kan, dan juga bisa memperkirakan value-nya ya. Jadi sesuatu yang nggak jelas ya dari awal gitu ya, risiko itu akan seperti di depan mata ya. Bahkan kita bisa mengestimasi nilai dari risiko itu tadi. Kita juga bisa mendefinisikan gitu kan dengan clear di depan secara kualitatif ya jenis-jenis risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita melakukan risk assessment ya. Nah, risk assessment itu apa sih? Ya, itu tadi ya, terkait dengan cara-cara sebelumnya tadi ya. Jadi risk assessing itu adalah satu proses yang menentukan likelihood ya, dari satu threat ya atau ancaman yang tadi bisa mengeksploit kelemahan sehingga menyebabkan dampak yang tidak diinginkan oleh organisasi menjadi sesuatu yang mungkin bisa dikompromikan oleh organisasi. Itu yang dinamakan dengan assessing risk. Sedangkan risk assessment itu dia bisa menentukan rating risikonya atau skor dari aset yang ada ya. Bahkan kita juga bisa mengetahui ya, secara lebih bergunanya untuk mengevaluasi kira-kira risiko ini ya akan bisa dikomparasikan menggunakan rating-rating yang ada sebelumnya. Jadi misalnya ada beberapa risiko yang mirip ya. Ini bisa dikomparasikan dengan sesama risk tadi, dan kita juga bisa menggunakan sistem pengendalian untuk menentukan kepastian dari risiko tadi ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai risk assessment. Jadi tapi intinya begini, risk assessment itu sebuah proses ya yang digunakan untuk menentukan tadi likelihood
Likelihood itu dampak gitu ya. Bukan dampak, tapi seringnya terjadi satu risiko ya, seberapa sering terjadinya suatu risiko yang pada akhirnya dari sering itu kita bisa tahu seberapa besar dampak dari risiko yang endingnya yang asalnya dari sesuatu yang nggak bisa diterima menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh organisasi ya. Itu kita sebut sebagai risk assessment. Meskipun risk assessment ini menjadi sesuatu yang pondasi dasar gitu ya, pondasi atau elemen dasar dari siklus ya manajemen risiko ya. Dari situ sesungguhnya kita juga bisa menentukan pemilihan teknik-teknik yang paling efektif ketika kita bisa mengimplementasikan tadi ya, controllingnya ya. Saya ulangi ya supaya kalimatnya lebih mudah dicerna. Jadi dengan kata lain, risk assessment ini menjadi basic atau fondasi atau elemen dari siklus manajemen risiko ya. Karena dengan adanya risk assessment tadi ada 3 hal tadi, mengidentifikasi sampai memilih tadi ya, kita bisa meneruskan ya, pemilihan policy ya, atau pemilihan kontrol atau pemilihan teknik untuk mengimplementasikan policy ya. Itu gunanya dari risk assessment. Nah, bagaimana cara melakukan assessment terhadap risiko ya? Ada 5 tahap ya. Risiko itu bisa kita assess. Yang pertama, caranya kita dengan mengidentifikasi threat atau ancaman, kemudian kita identifikasi kelemahannya ya. Kemudian kita relasikan ya ancaman terhadap kelemahannya tadi ya. Kemudian yang keempat, kita tentukan likelihood-nya. Likelihood itu seberapa sering risiko itu terjadi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi impact-nya atau dampak dari risiko tadi. Jadi ini adalah step-step yang kita lakukan di dalam mengidentifikasi risiko. Nah, risiko itu kalau kita lihat di gambar ini ya, bisa berasal dari banyak hal gitu kan. Misalnya dari internal, ada serangan internal, ini risiko. Kemudian ada internal misuse, jadi ada penggunaan yang tidak diinginkan dan itu digunakan untuk kejahatan misalnya, kita sebut sebagai internal misuse. Ini termasuk risiko. Lalu ada proses-proses yang gagal, ini juga termasuk risiko. Kemudian ada external failure ya, jadi kegagalan terhadap eksternal, atau ada misuse. Kalau tadi misuse-nya internal, ini ada terjadi misuse dari eksternal ya. Ada external attack ya, ancaman atau serangan dari luar ya. Atau bahkan ini dari para hacker gitu kan, yang bisa melakukan ancaman setiap saat. Nah, ini beberapa risiko-risiko yang bisa kita identifikasi ya, dan menjadi sumber satu risiko. Untuk mengidentifikasi kelemahan
ya, kita bisa memilih ya, atau kita bisa memulai ya dengan apa? Menggunakan listing kelemahan-kelemahan yang sudah ada di dalam organisasi. Jadi misalnya gini, ketika kita sudah di awal tadi ya, ancaman itu kan jelas. Misalnya tadi dari hacker, dari internal misuse, dari external misuse, ya, eksternal dari proses-proses yang failure misalnya, ya. Nah, adanya ancaman itu kan dia memicu kelemahan-kelemahan tadi kan, kelemahan-kelemahan dalam organisasi. Nah, untuk mengidentifikasi kelemahan, kita bisa menggunakan cara-cara ini ya. Yang pertama, kita bisa listing kelemahan-kelemahan yang selama ini ada, kita tuliskan. Ya, mungkin kita nggak sadar, tapi sesungguhnya selama ini ada kelemahan yang terjadi di organisasi kita. Nah, kita tuliskan di situ. Itu yang paling gampang pertama. Ya. Yang kedua, kita bisa lanjutkan bekerja dengan sistem ownernya, ya, atau dengan individu-individu yang lain yang punya pengetahuan tentang sistem atau organisasi, ya. Jadi setelah kita tahu listingnya, kita kerjasama dengan orang-orangnya tadi, ya, atau ownernya tadi, atau seseorang yang terkait langsung dengan organisasi atau sistem. Ya. Karena dari orang-orang ini kita akan tahu, kita bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi di sistem. Itu. Ya. Jadi itu cara mengidentifikasi kelemahan. Ya. Atau, nah ini juga ada cara yang lain ya. Sesungguhnya kelemahan itu ya bisa berasal dari vendor. Jadi misalnya peralatan merek Dell misalnya, Mikrotik misalnya, atau apapun itu, sesungguhnya dia itu punya kelemahan. Nah, kita bisa ambil dari websitenya dia, kita cari itu, atau kita tanya-tanya kepada ini pabrik ya, arsip-arsip pabrik ya, dia akan menyimpan itu kelemahan-kelemahan dari alat-alat kita, biasanya seperti itu. Kalau misalnya Mikrotik misalnya, kita bisa tanya ke forum Mikrotik, atau kita bisa ke websitenya Mikrotik, atau bahkan ini ada satu badan tertentu ya yang menyimpan khusus tentang celah-celah atau kelemahan tertentu, misalnya di cfe.mitri.org ya, atau bisa di NVD misalnya. Nah, ini ada data-data yang bisa kita ambil untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam organisasi kita. Ya. Nah, untuk mengidentifikasi likelihood, ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi likelihood itu adalah dalam bahasa yang sederhana, ya, itu adalah frekuensi terjadinya satu risiko atau satu ancaman, yaitu likelihood. Namun dengan bahasa yang lebih teknis ya, likelihood itu adalah estimasi dari kemungkinan ancaman-ancaman itu sukses di arsip atau mungkin yang akan terjadi di masa depan. Jadi dalam bahasa teknis, kalau dibilang tadi seberapa sering terjadi, tapi itu ternyata bisa diratingkan gitu kan, bisa diratingkan estimasinya ya. Jadi likelihood itu adalah satu,
estimasi dari kemungkinan ancaman yang mungkin terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dalam bahasa yang lebih teknis, likelihood adalah overall rating, ya, yang sering ditulis dalam nilai numerik, ya, atau angka, atau didefinisikan dalam skala misalnya. Skala apa? Ya tadi probabilitas itu seberapa sering terjadi. Dari apa? Ya dari kelemahan-kelemahan yang mungkin akan terjadi. Ya. Nah, ini contoh definisi likelihood, ya. Ada low, moderate, high misalnya. Ini contoh aja ya. Jadi low itu kalau 0 sampai 25% kemungkinan ancaman itu terjadi selama sekali dalam setahun misalnya, ya. Dan seterusnya, ya. Misalnya yang dimaksud dengan high, ya, likelihood high itu adalah kalau kemungkinan ancaman itu terjadi 76 sampai 100%, ya, during one year, ya, dalam 1 tahun misalnya, ya, itu likelihood. Sedangkan impact itu dalam bahasa yang sangat sederhana, impact itu adalah besaran dampak yang terjadi di dalam risiko tadi, besaran dampak, ya. Dalam arti yang lebih ilmiah, ya, menggunakan informasi yang didokumentasikan selama risiko itu diidentifikasikan, ya, dalam proses itu, sehingga mendapatkan skor, ya, atau bobot skor berbasis nilai informasi, ya, berbasis nilai dari aset tadi, ya. Jadi misalnya skornya 1 sampai dengan 100 misalnya, atau low, medium, high misalnya. Jadi intinya begini, dalam bahasa yang lebih teknis, kalau tadi saya bilang impact itu dampak, besaran dampak gitu. Nah, besaran dampak itu bisa didefinisikan dalam sebuah angka, ya, atau dalam sebuah kata-kata, misalnya ada angka 1 sampai 100, atau low, medium, atau high misalnya, ya. Yang ini semua tadi terkait dengan besaran dampak tadi, value dari besaran dampak tadi. Nah, biasanya definisi dari dampak atau impact itu, ya, berbasis 3 hal, ya, berbasis confidentiality, ya, ini, integrity dan availability. Ya, mungkin kita pernah bahas ini, ya. Security itu, ya, 3 hal ini. Nah, skornya bisa menggunakan low, moderate, high, atau low, medium, high, atau pakai angka bisa gitu, ya. Misalnya ini contoh, low itu bila dari sisi confidentiality itu misalnya loss of confidentiality-nya limit misalnya, atau terbatas. Dari sisi integrity-nya, loss of integrity-nya itu terbatas. Dari sisi availability-nya, loss dari availability-nya itu terbatas misalnya. Ini termasuk kategori low misalnya. Kategori moderat itu jika punya efek serius, baik itu dari sisi confidentiality, integrity, maupun availability. Jadi dampak moderat itu seperti apa, ya. Di definisi impact bisa seperti ini. Dampak atau impact high itu maknanya apa? Misalnya confidentiality-nya itu punya efek yang luar biasa terhadap organisasi, ya. Baik itu demikian juga untuk integrity dan availability. Loss of integrity atau loss of availability itu punya dampak yang luar biasa terhadap organisasi. Sehingga ini yang kita kategorikan sebagai dampak high atau dampak tinggi, ya.
Ini untuk menggambarkan bagaimana satu dampak. Itu bisa juga berupa angka, bisa juga berupa kata-kata. Demikian juga untuk livelihood, ya, bisa juga berupa angka, bisa juga berupa kata-kata. Contoh, ya, contoh efek seperti ini misalnya, ya, efek limited, efek serius, efek atau dampak severe efek itu bisa juga didefinisikan dari beberapa aspek misalnya, ya. Jadi misalnya aspek kapabilitas mission, aspek finansial, ya, aspek human life misalnya, gitu kan. Jika ini contoh, ya, jika punya dampak yang limited itu kalau dari sisi efek mission capability itu ada loss yang temporary, ya, ada kehilangan temporer dari satu atau beberapa mission capability secara minor gitu kan. Misalnya dari sisi finansial, punya kerugian di bawah 5.000 US misalnya. Ini contoh aja, ya. Dari sisi human life, ya, misalnya ada minor harm misalnya, harm, ya. Dari sisi kehidupan manusia, ya ada masalah sedikit lah misalnya, minor, ya. Sampai punya efek atau dampak yang severe, yang luar biasa itu jika misalnya financial loss-nya itu lebih dari 100.000 US dollar misalnya. Dari sisi efek on mission capability itu jika punya long term loss dari satu atau lebih misi-misi primer organisasi misalnya, dan seterusnya. Ini contoh-contoh aja, ya, bagaimana melakukan pendefinisian impact, ya, atau pendefinisian efek, ya, atau pendefinisian dampak tadi. Jadi bisa basisnya adalah misi organisasi, financial loss dan efek misalnya. Bisa juga berdasarkan ini CIA, ya, confidentiality, integrity, availability misalnya, ya. Jadi itu mendefinisikan impact tadi. Nah, ini contoh matrik, ya. Ini juga sudah saya sampaikan, ya, minggu yang lalu, ya. Ini kita lebih memperjelas saja, ya. Jadi ini ada matrik likelihood dan impact, ya. Likelihood itu seberapa sering terjadinya, tadi misalnya kita sudah sebut di dalam definisi yang lebih ilmiah, ya. Likelihood misalnya itu high, moderate, dan low misalnya. Kemudian ini impact itu dampaknya, jadi besaran dampak mulai dari misalnya low, moderate, high misalnya. Nah, ini matriknya begini misalnya, ya. Kalau impactnya itu tinggi dan likelihoodnya tinggi, maka risikonya itu tinggi. Jadi itu cara bacanya. Kalau impactnya itu moderate, likelihoodnya high, maka risikonya tinggi. Kalau impactnya itu moderate, likelihoodnya moderate, maka risikonya moderate. Kalau impactnya low, likelihoodnya low, maka risikonya adalah low. Jadi ini contoh-contoh, ya, yang sederhana, ya, yang sebelumnya malah lebih detail. Nah, kita masuk ini, ya, bagaimana metode risk assessment yang ada. Jadi misalnya dari NIST, ada Octave, ada FRAP, ada Cobra, ada RiskWatch misalnya. Nah, kita sekarang bahas tentang NIST, ya, yaitu dari National Institute of Standard and Technology Method. Jadi NIST ini risk management guide yang dimiliki oleh US Federal Government Standard, jadi standarisasi dari US Federal Government, ya.
dari pemerintahan US Amerika Serikat. Biasanya metode ini didesain secara kualitatif ya, yang digunakan untuk menganalisis risiko ya. Jadi yang biasa menggunakan itu adalah memang orang yang terkait langsung, sistem ownernya misalnya, dan juga para technical expert biasanya menggunakan itu kan, mulai dari mengidentifikasi ya, menganalisis atau mengevaluasi sampai melakukan manage di sistem IT-nya dia ya. Jadi ini memang sudah dipakai oleh pemerintahan US gitu ya. Ada 7 step ya, ada 7 step yang dilakukan ya untuk mengimplementasikan metodologi ini ya. Jadi step yang pertama dengan melakukan characterization atau kita sebut sistem karakterisasi, kemudian kita melakukan identifikasi threat, kemudian kita lakukan identifikasi kelemahan, lalu melakukan analisis pengendalian ya, kontrol analisis, kemudian kita lakukan penentuan likelihood ya, seperti yang di slide sebelumnya tadi ya. Kemudian kita analisis impact-nya, diteruskan dengan menentukan risikonya, lalu pengendaliannya itu pakai yang mana, dan hasilnya didokumentasikan. Jadi ada 7 step yang digunakan di dalam manajemen risiko menurut NIST. Nah, dalam gambar ini ya, aktivitas-aktivitas risk assessment mulai dari yang pertama sampai yang ke-9 kita lihat ya. Jadi misalnya begini, yang pertama sistem characterization ya, step 1 misalnya. Inputnya apa sih yang dilakukan dalam characterization itu? Inputnya bisa berupa hardware, bisa berupa software, ya, bisa berupa sistem interface, bisa berupa data, people, ya, dan sistem mission. Ya. Sistem characterization itu sama dengan identifikasi aset. Ya. Jadi sama dengan identifikasi aset, sistem characterization. Jadi mengidentifikasi aset. Ya, jadi inputnya itu apa? Ya, inputnya adalah hardware itu tadi, ya, atau software. Nah, hasilnya apa? Atau outputnya apa? Identifikasi aset itu. Hasil dari identifikasi aset atau sistem characterization itu adalah satu, misalnya ada sistem boundary, sistem function, sistem and data critical, sistem and data sensitivity. Jadi kita punya data-data tentang hardware tadi, ya. Hardware itu ada apa aja misalnya. Software itu berupa apa aja misalnya. People itu siapa saja misalnya. Sistem missionnya itu bagaimana aja, ya. Jadi kita punya characterization atau pengklasifikasian dari identifikasi data yang sudah kita dapatkan dari input ini, ya, yaitu outputnya itu tadi, hasil pengklasifikasian berupa sistem boundary, sistem function, ya, sistem and data critically, ya, sistem and data sensitivity, itu dokumen-dokumen dari input tadi. Jadi itu step yang pertama. Ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi aset yang inputnya tadi berupa hardware dan sebagainya, kita lakukan step yang kedua adalah mengidentifikasi threat, ya, ancaman. Nah, ancaman itu apa inputnya? Ancaman itu inputnya bisa berupa apa? Berupa history,
of system attack. Jadi misalnya begini, kita punya data di server itu kan, itu ada log file di situ ya. Di situ ada data-data orang-orang atau mungkin dari tempat lain yang mencoba untuk masuk ke sistem kita. Atau mungkin kita juga mungkin pernah dengar atau pernah terlibat ya, atau diserang misalnya, kita catat aja sih. Jadi sejarah serangan sistem itu ya, itu sebagai inputan. Ya. Juga ini data-data dari intelligence agents ya, agency intelligence ya, jadi dari sistem keamanan tadi ya, itu juga kita bisa ambil gitu, misalnya dari NIPC, OIG ya, kemudian dari mass media dan sebagainya ya, yang terkait dengan jenis ancaman itu kita bisa jadikan sebagai inputan, sebagai masukan ya. Hasilnya apa? Hasilnya supaya nanti kita punya namanya threat statement. Jadi benar-benar apa? Kita punya data tentang ancaman tadi, statement ya, kita punya data, kita tuliskan di situ. Ya. Yang pernah terjadi apa kita tuliskan, pernah diserang dari mana kita tuliskan di situ. Ya. Itu step yang kedua. Setelah kita melakukan identifikasi ancaman, kita identifikasi kelemahan ya. Kelemahan itu gimana cara mendapatkan kelemahan? Kita bisa mendapatkannya dari laporan asesmen risiko yang pernah ada misalnya. Kita juga bisa mendapatkan dari audit atau komen-komen audit yang pernah ada misalnya. Kita juga bisa mendapatkan ini dari security requirement. Misalnya begini, sesungguhnya infrastruktur jaringan komputer misalnya di dalam organisasi tersebut, ini contoh ya dari satu sisi ya, yang aman itu seperti apa misalnya. Kita kan punya ini requirement, misalnya servernya harus begini, routernya harus begini ya. Kemudian akses pointnya harus begini ya, orangnya harus begini, lingkungannya harus begini supaya aman ya. Nah harus begini itu kan requirement ya kan? Ini kita bisa jadikan acuan requirement itu ya. Bisa juga kita mendapatkannya dari test result. Bisa, test result itu apa sih? Hasil dari testing security itu. Misalnya ketika kita mengadakan penetration testing ya, kita melakukan pengukuran security dan sebagainya. Ini kita bisa jadikan sebagai inputan. Ya. Dalam kaitannya dengan apa? Mengidentifikasi kelemahan. Nah tujuannya apa mendapatkan input? Ya hasilnya supaya nanti kita punya list, ya, punya daftar-daftar yang berpotensi akan menjadi kelemahan organisasi. Kita tuliskan di situ. Ya. Nah itu aktivitas yang ketiga, hasilnya itu list of potential vulnerability. Itu step yang ketiga. Step yang keempat, setelah kita mendapatkan listing dari potential vulnerability, ya, kita bisa melakukan control analysis ya, atau menganalisa jenis pengendaliannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa mendapatkan dari jenis kontrol yang kita pakai sekarang itu apa. Ini sebagai inputan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mendapatkan kontrol analisis ini dengan ini. Kira-kira kontrol yang ingin kita pakai di masa depan itu seperti apa sesungguhnya?
Jadi current and future-nya kita punya data di situ. Ya. Nah, apa itu hasil dari kontrol analisis itu gunanya untuk apa? Ya supaya nanti kita bisa mendapatkan listing. Kita catat di situ. Listing of apa? Current and planned control. Listing dari pengendalian yang sekarang dipakai dan yang kemungkinan masa depan akan kita pakai. Nah, itu tujuannya untuk melakukan apa? Kontrol analisis. Nah, setelah kita melakukan kontrol analisis, kita lakukan step yang kelima yang namanya apa? Likelihood determination. Menentukan likelihood. Ya. Bagaimana cara menentukan likelihood? Kita bisa mendapatkan inputan beberapa hal, misalnya untuk memperoleh apa? Likelihood determination, kita bisa mendapatkan dari trade source motivation. Jadi mendapatkan dari apa? Trade source motivation itu motivasi, sumber motivasi dari ancaman, ya. Itu tadi sebetulnya apa sebetulnya itu kan? Yang selama ini terjadi. Kemudian kapasitas ancamannya itu apa? Kemudian nature of vulnerability-nya itu apa? Dan current of control-nya itu apa? Ini sebagai inputan kita untuk menentukan apa itu likelihood. Jadi, apa tadi likelihood? Seberapa sering terjadi suatu risiko. Ya. Tujuannya apa sih menentukan likelihood? Tujuannya ya untuk mendapatkan rating, ya kan? Kita rating. Likelihood ini kita dapat ratingnya dari likelihood. Nah, caranya bagaimana? Ya kita mendapatkan dari itu tadi source dari trade atau kapasitas trade, kemudian apa, nature of vulnerability, dan dari pengendalian yang saat ini dipakai. Sehingga nanti dari situ kita akan bisa menentukan ratingnya. Seberapa sering sih risiko itu terjadi, ya kan, ratingnya. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis impact. Ya, menganalisis impact itu apa sih? Menganalisis impact itu menganalisis itu loss of confidentiality, loss of integrity, dan loss of availability, loss of CIA. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan rating dari dampak tadi. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya terangkan sebelumnya tadi. Ya. Nah, untuk mendapatkan apa itu impact rating, caranya dari mana? Ya, caranya dengan mendapatkan itu data-data tentang apa? Data yang kritik, data yang kritikal, data yang sensitif, ya. Kemudian kita mendapatkan data dari apa, hasil assessment aset, kita mendapatkan data dari analisis apa, mission impact gitu kan, ya, analisis dari dampak misi, ya, supaya nanti kita bisa melakukan rating dari impact. Ya. Nah, setelah kita melakukan apa, rating impact, kita melakukan apa, analisis of impact, kita mendapatkan ratingnya, maka kita teruskan dengan mendeterminasi, menentukan risikonya. Ya. Apa yang kita hasilkan, tujuannya untuk apa? Kita menentukan risiko. Ya. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan level, ya, level-level risiko yang diterima oleh perusahaan. Maksudnya risk appetite-nya itu nanti seperti apa, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya kita harus mendapatkan inputan berupa apa? Likelihood of trade exploitation, ya kan? Jadi seberapa sering, ya,
eksploitasi dari ancaman tadi, ya. Kemudian kita juga mendapatkan impact tadi ya, seberapa besar impact yang terjadi misalnya. Kemudian kita mendapatkan inputan juga dari jenis kontrol yang hari ini dipakai dan kemungkinan masa depan akan dipakai itu seperti apa. Itu juga sebagai sebuah inputan supaya kita mendapatkan level-level risiko ya, yang mungkin akan menjadi risk appetite bagi perusahaan. Nah, itu step yang ketujuh, yaitu risk determination, menentukan risiko. Setelah level risiko itu bisa kita tentukan, ya, level berikutnya adalah kita bisa memilih, ya, memilih jenis pengendalian yang cocok atau memilih jenis kontrol atau memilih cara-cara untuk memitigasi dan sebagainya. Yaitu step yang ke-8. Ya. Dilanjutkan dengan mendokumentasikan hasil. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan report dari risk assessment. Nah, ini semua aktivitas risk assessment yang perlu dilakukan ya, dari mulai identifikasi aset sampai mendokumentasikan result. Dapatnya dari mana, hasilnya harusnya seperti apa. Ini 9 step yang dilakukan ya, yang kita lakukan dalam rangka untuk risk assessment berbasis NIST. Sesungguhnya siapa sih sebenarnya yang harus melakukan assessment itu ya? Jadi ketika kita melakukan assessment itu harusnya ada orang di situ ya. Ya, siapa dia? Dia adalah sebuah tim ya, atau seseorang yang punya kemampuan secara spesifik ya, di area bisnis dan IT biasanya seperti itu. Karena apa? Karena dia adalah orang-orang yang punya responsibility terhadap manajemen risiko, orang-orang yang punya bertanggung jawab terhadap manajemen risiko. Nah, siapa sih orang-orang tadi itu yang punya bertanggung jawab terhadap risiko? Biasanya ada tiga grup di sini atau tiga bagian. Yang pertama biasanya ya, orang-orang yang bisa kita libatkan di dalam risk assessment itu biasanya adalah ini orang yang terkait dengan information security, orang yang punya pengetahuan terbaik ya, terkait dengan threat dan attack ya, dari risiko organisasi. Itu yang pertama, orang-orang security informasi, itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita libatkan dalam risk assessment itu adalah manajemen ya, dan juga user, karena nanti dia yang bertugas untuk mendeteksi, dan ketika ada responsinya, dia tugasnya di situ nanti ya. Dan juga mungkin ya, orang-orang yang terlibat secara langsung di bawah ya, itu yang kita butuhkan ya. Yang ketiga ini yang penting juga adalah orang-orang IT khusus ya. Maksudnya apa bedanya dengan tadi yang pertama ya? Yang pertama memang sama orang IT, tapi dia terkait bidang security gitu kan. Kalau yang ketiga ini orang IT yang memang dia biasanya orang yang tugasnya membangun sistem di dalam perusahaan tadi. Ya, biasa mungkin kalau di sini mungkin dari para programmer misalnya, dari sistem analis dan sebagainya ya.
Nah, ini orang-orang yang sesungguhnya bisa kita libatkan di dalam risk assessment, ya. Oke, ini slide saya yang terakhir ya untuk pertemuan ini ya. Jadi sesungguhnya untuk melakukan praktek-praktek risk assessment itu sesungguhnya kan kita menginginkan ini kan benefit di situ ya, benefit di situ. Untuk melakukan risk assessment harapannya adalah kita bisa memastikan ya risiko-risiko terbesar yang mungkin akan terjadi itu bisa diidentifikasi dengan jelas di depan. Itu yang pertama harapannya. Harapan yang kedua, kita bisa memahami risiko di awal ya, lebih baik, gitu kan, jauh lebih baik. Jadi ketika nanti akan terjadi risiko, ya, hari ini kita sudah sangat paham itu risiko akan terjadi. Jadi ini tentang pemahaman. Yang pertama itu tentang kepastian adanya risiko itu bisa kita identifikasi dengan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pemahaman. Yang ketiga tentang mekanisme. Mekanisme ketika nanti terjadi risiko itu kita juga tahu. Ya, kita juga tahu siapa yang bertanggung jawab tentang ini, ya, siapa yang harus melakukan mitigasi, siapa yang harus menjadi leader dan sebagainya. Kita jelas di awal, kita tahu mekanismenya, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bisa mensupport jenis-jenis pengendalian atau kontrol yang dibutuhkan ketika kita akan memanage atau manajemen risiko di masa depan. Ya, itu support di depan itu kita sudah tahu. Dan yang pasti yang kelima adalah komunikasi itu jelas akan lebih terjamin dengan baik ketika manajemen risiko, ketika risk assessment di awal kita sudah diskusikan satu dengan yang lain, ya. Itu benefit kita melakukan risk assessment, ya. Nah, apa sih sesungguhnya yang dilakukan di dalam risk assessment? Cara-caranya itu apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dimanfaatkan juga, gitu kan, ya. Nah, di dalam risk assessment, ya, kenapa kita bisa mendapatkan benefit seperti itu, ya? Karena dengan risk assessment kita punya acuan yang sangat jelas, ya. Kita punya data yang bisa dimengerti bersama-sama, ya. Kita punya CSF, kita punya critical success factor yang bisa dipahami bersama-sama, ya. Misalnya satu, manajemen senior itu bisa tahu, ya, bisa mensupport dan juga bisa terlibat di dalamnya, ya kan. Yang kedua, misalnya prosedur-prosedur itu sudah jelas. Yang ketiga, misalnya para expert di bidang bisnis dan teknikal itu benar-benar terlibat semua di situ, misalnya. Sampai misalnya hasil-hasil tentang maintenance dan dokumentasi itu juga jelas di situ, ya. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, data-data itu sudah jelas menjadi fakta di situ. Bukan data-data yang dikira-kira, ya, atau memperkirakan atau berkhayal, tapi data itu juga sudah menjadi jelas dan terdokumentasi. Ada CSF yang jelas ketika kita melakukan risk assessment, ya. Kita bisa memanfaatkan tools dalam
risk assessment, misalnya menggunakan tabel, menggunakan kuesioner, ya, menggunakan standard report, ya, sampai kita bisa melakukan listing dari threat atau pengendaliannya. Jadi semua sudah jelas di situ. Ya. Dan prosesnya juga sudah sangat jelas. Mulai dari mengidentifikasi aset, ya, identifikasi threat, likelihood, sampai kita mendokumentasikan finding, ya, temuan-temuan dari assessment, sehingga benar-benar karena CSF-nya jelas, prosesnya jelas, tools yang kita pakai juga jelas, maka benefit itu juga akan jelas. Terkait dengan risiko yang asalnya nggak jelas tadi, ya, asalnya dari ketidakpastian, ya, itu menjadi sebuah kepastian, sebuah kejelasan karena ada data yang sangat jelas, sehingga benefit itu juga jelas. Ya, itu ya materi kita pagi ini, ya. Untuk materi berikutnya nanti akan saya lanjutkan dengan studi kasus, ya, tentang risk assessment, ya, sesuai dengan BAP di dalam mata kuliah kita hari ini, ya. Jadi tentang risk assessment berbasis NIST ini kita selesaikan dalam 2 pertemuan, ya, pertemuan ke-7 dan ke-8. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan mungkin. Sambil ini saya capture dulu, silakan. Saya tunggu pertanyaan. Masih mendengarkan suara saya kah? Yuk, masih Pak. Masih Pak. Silakan tanya. Silakan. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas, ya. Nggak ada pertanyaan berarti? Belum ada, Pak. Saya udah jelas ya, Pak. Baik. Ya wis, nggak ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira materi kita sampai dengan ini aja, ya. Ini kita lanjutkan nanti setelah UTS, ya. UTS itu mulai Senin sampai kapan, ya? Senin sampai tanggal berapa? UTS-nya seminggu atau 2 minggu, ya? 2 minggu, Pak. 2 minggu, ya? 2 minggu, Pak. Oke, ya sudah, enggak apa-apa.